Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Amal ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Ukir LC MPD, yang terhormat pengurus Berkah Mulia Indonesia, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Ahad malam yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin Ahad malam di Berkah Mulia Indonesia, baik online maupun offline. Tak lupa pula sholawat dan salam, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya pembawa acara untuk kajian pada malam hari ini. Susunan acara pada malam hari ini sebagai berikut. Pada jam 20 sampai 25 pembukaan dari pembawa acara. 20:05 sampai 2010 pembacaan ayat suci Al-Qur'an dengan tilawah tilawah surat Ibrahim ayat 24 sampai 27 yang dibacakan oleh Bapak Taufik dan terjemahan oleh Bapak Kurnia. 20:10 sampai 20:15 prakata dari pengurus BMI yang akan diwakili oleh Bapak Budi Setianjaya. Juga saya, Pak. 20:15 sampai 21:10 acara pokok yaitu pemaparan materi kajian akidah dari kitab Tauhid dengan tema Ngalap Berkah oleh Ustadz Ukir LCMPD. 21:10 sampai setengah 10 soal tanya jawab. Marilah kita mulai pengajian pada malam hari ini Ahad 27 Sya'ban 1440 Hijriah. Acara pertama pembukaan, marilah kita buka pengajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Ibrahim yang akan dibacakan oleh Bapak Taufik dan sali tilawah Bapak Kurnia. Monggo kami persilahkan kepada Bapak Taufik dan Bapak Kurnia untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasajaratin khabithah
kasyajaratin khabithatin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak pendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun mendengarkannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan dari pengurus Berkah Mulia Indonesia kepada Bapak Budi Setianuryar. Waktu dan tempat kami persilakan. Atau perwakilannya, Bapak Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa zidna ilma. Saya sampaikan jazakallahu khairan, terima kasih yang luar biasa kepada MC kita luar biasa malam hari ini, Bapak Bambang Suprayitno dari grup Hasan bin Ali binaan dari Ustadz Riko Supriyadi. Dan juga terima kasih kepada pembaca Quran atau tilawah pada malam ini Bapak Taufik, dan juga pembaca seri tilawahnya Bapak Kurnia dari grup Mus'ab bin Umair. Jadi saya gabung dua grup dari binaan Ustadz Riko Supriyadi, yaitu grup Mus'ab bin Umair dan Hasan bin Ali. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada pengurus Berkah Mulia Indonesia yang dengan keikhlasan Bapak pengurus ya, sehingga acara kita terselenggara, mulai dari penerimaan murid baru, peserta baru, kemudian mobil khusus kepada bendahara kita atau Menteri Keuangan Berkah Mulia Indonesia, Bapak Yudi Widianto, yang telah dengan telaten selama ini mengumpulkan donasi infak dari Bapak Ibu sekalian, dan kepada semua guru atau asatidz di Berkah Indonesia yang telah hadir di malam hari ini, baik Ustadz dan Ustadzah yang telah menemani, membina para peserta Berkah Mulia dengan kesabaran tingkat tinggi, gitu ya. Nggak tingkat biasa, tingkat tinggi, menemani kelas-kelas luar biasa, ya kan. Kata bukan SLB Pak ya, enggak ya. Kelas luar biasa, itu kan, luar biasa. Makanya saya ambil guru-guru yang luar biasa tekun, telaten, gitu ya.
dan sabar kata di sebelah saya ini ya. Dan juga kepada semua grup dari grup Usman sampai grup apa namanya Abu Baidah, semuanya di grup Bapak semuanya. Ya saya sampai lupa saya berapa grup sekarang ini grup Bapak. Dan juga grup ibu-ibu, ya Masya Allah grup ibu-ibu yang di bawah pimpinan dari mudirnya yaitu Ibu Bunda Ustazah Bunda Rita. Dengan kesibukan luar biasa beliau memberikan kontribusi luar biasa sehingga kelas ibu-ibu itu luar biasa, hampir menyalip kelas bapak-bapak. Ayo bapak, Masya Allah. Kita doakan kepada para ustadz kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, ibu sekalian, alhamdulillah kita sekarang ada di akhir Sya'ban. Saat niki sampun tanggal pinten Pak Bambang? 27 Sya'ban. Tanggal 28 Pak masuknya sudah. 28. Kan udah maghrib maksudnya Udah maghrib ya. Tanggal 28. Berarti kurang lebih 2 harian bahkan atau mungkin kurang karena tanggal 30 itu tanggal hari Rabu. Insya Allah karena kita nunggu khusus dari pemerintah kita akan sama-sama sholat tarawih nanti. Makanya akan jadwalnya akan ada perubahan. Akan ada perubahan nanti akan silakan dikoordinasikan dengan para guru pembimbingnya, ya kan? Yang biasanya malam, ya kan? Mungkin akan berganti dengan pagi atau perjanjian dengan gurunya, ustadz masing-masing, ya Pak sekalian ya. Atau yang malam yang silahkan itu hak masing-masing ya Pak ya. Silahkan nanti bisa dikoordinasikan dengan gurunya masing-masing. Tapi semua peserta harus kompak. Kalau malam semuanya, kalau pagi-pagi semuanya, ya kan? Jangan sampai nanti memberati ustadznya. Ustadznya ngajarin bisa 1 kelas menjadi 5 kelas privat masing-masing. Itu kan repot juga kan. Tapi nggak apa-apa bagi bapak yang seperti itu. Tapi ya ada tambahan untuk ustadznya pribadi gitu ya, pribadi itu. Misalkan begitu ya, nggak apa-apa. Dan pada malam hari ini kita mengambil tema yang luar biasa Pak ya. Ya kan, tema ngalah berkah. Ngalah berkah ini bahasa saya Pak ya. Bahasa aslinya di kitabnya itu tabaruk ya kan, mencari berkah di pohon, di tempat-tempat keramat dan sebagainya. Dan ini pun nggak lepas dari budaya lokal kita di Indonesia gitu ya, ngalap berkah itu kan di kubur-kubur keramat itu ya. Makanya tema ini sangat manfaat Pak ya. Tolong matanya dibuka lebar-lebar, kalau ngantuk segera wudhu ya kan, pastikan memahami apa sampaikan oleh guru kita tercinta Ustadz Bukir Saputro gitu kan, sehingga nggak ada ilmu yang sampai beliau yang terlewatkan karena sangat penting lan wigati sangat gitu, penting lan wigati gitu, sehingga nanti benar-benar ilmu ini nanti kalau dengan paham baik ya kan akan memberi pencerahan yang luar biasa kepada diri kita ya kan, kepada siapa kita ngalah berkah dan kepada siapa kita nggak boleh ngalah berkah gitu ya, sehingga nanti Islam kita akan jelas misalnya dibaca oleh topik tadi tentang tauhid kita lebih kokoh, lebih baik, dan ini akan menyelamatkan kita dari api neraka di kemudian hari gitu ya. Baik Pak sekalian, kembali kami sampaikan selamat mengikuti pengajian malam hari dan selamat nanti menikmati buka puasa, menikmati ibadah luar biasa di bulan Ramadan. Baik, saya kembalikan ke MC kita luar biasa Bapak Bambang Suprayitno. Ini saya lupa sih ada kurang. Bapak Bambang Suprayitno. Nah, tapi nggak aneh Ahmad nggak ada Pak ya. Bambang Suprayitno, ya kan. Kepada Bambang kami persilakan untuk melanjutkan menjadi MC kita pada mari. Silakan Pak Bambang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Sam yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah acara tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Bukir Saputro. Kepada Bapak Ustadz Bukir Saputro, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Baik, barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian yang kami cintai karena Allah Ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian Kitabut Tauhid di malam 28 ya, kata Ustaz Sam tadi 28 Sya'ban 1444 Hijriah. Artinya penghujung bulan Sya'ban ini kita akan mengingat kedatangan bulan yang berkah. Ya, karena materi malam ini judulnya judul inovasi beliau ya, ngalap berkah. Nanti saya bacain judul aslinya. Biar masa iya sih ada judul ngalap berkah ya. Baik, ya karena kita berbicara tentang keberkahan. Termasuk keberkahan malam Ramadan. Karena Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan beliau bersabda, "Qad ja'akum Ramadan wa huwa syahrun mubarakun." Nah, di sini ada kalimat mubarak. Makanya Pak Mubarak ini ya, ada orang namanya Pak Mubarak misalkan atau Ibnul Mubarak ya kan. Ini diharapkan menjadi manusia yang berkah. Manusia yang berkah itu manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Baik. Judul malam ini Bapak Ibu sekalian yang semuanya kami cintai karena Allah Ta'ala adalah Babu Man tabarroka bisyajaratin au hajarin wa nahwihima, yaitu tentang orang-orang yang ngalap berkah. Nah, ini penggalan daripada judul ini. Babun man tabarroka bisyajaratin au hajarin wa nahwihima, tentang orang yang mengalap berkah dari pepohonan ataupun bebatuan atau yang sejenisnya. Kenapa disebut syajarah dan hajar? Ya karena banyak orang yang ngalap berkah terhadap kedua benda ini. Ya, kedua benda ini di masa sebelum datang era modern milenium ataupun di masa baheula kata orang Sunda mah. Nah, jawane apa Pak? Zaman kuno ya. Zaman ingkang kepengker. Zaman jebrot. Zaman jebrot, zaman ingkang kepengker Pak. Saya zaman itulah. Pokoknya zaman dahulu kala ya, di bahasa Indonesianya. Ya, maka pada zaman dahulu ataupun zaman sekarang ya, banyak orang-orang yang memang ngalap berkah kepada pohon besar, pohon-pohon tertentu ya, ataupun kepada batu. Ya, batu di sini dari batu yang paling kecil ke batu yang paling besar ya. Batu paling besar itu gunung, bukit. Kadang batu yang cuman apa ya, Pak? Terkadang batu itu saya pernah pergi ke daerah Jonggol. Konon katanya di batu itu ada telapaknya, Pak. Telapak kaki ini katanya ini dulu telapak kakinya Raden Siliwangi katanya. Nah, saya ke situ ya. Saya cocokin telapak kakinya, ini kecil, ini bikinin manusia ini. Ini ceritanya di karang-karang. Kemudian banyak orang-orang kalau mau nyari ilmu goib ke situ, ke bekas telapaknya Raden Siliwangi katanya. Saya injek-injek nggak apa-apa itu, tapi saya baca kelimah ya. Saya punya jimat kalimosodo. Orang Jawa bilang jimat kalimosodo itu kalimat syahadat katanya Pak, cuma dipleset-plesetin ya. Jimat saya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya takutnya ada penunggunya beneran nanti repot ya urusan sama mereka ngabisin waktu. Baik,
Maka saya baca kalimat tersebut nggak ada apa-apa. Ya, jadi dari batu yang gede seperti gunung, ada orang ngalap berkah ke gunung. Ya, karena ada orang yang menyembah gunung, ya, Gunung Fuji disembah, ya kan? Gunung apa lagi ya? Gunung Merapi juga mungkin ya, atau di beberapa daerah pegunungan mereka mengagungkan penunggu gunung ya. Gunung Bukit ya, batu yang tadi cuman batu konon katanya pijakan ya. Kemudian bekas makam Ibrahim Pak yang ada di Mekah itu juga banyak kaum muslimin yang masih jahil terhadap ilmu agama Islam, mereka apa namanya mengambil berkah dari situ. Jadi pagar makam Ibrahim itu diusap-usap, dicium-cium ya kan. Ini termasuk tabaruk yang nggak boleh, makanya ada askar atau hizbah, polisi hizbah yang mengatakan haji haram ya, haji nggak boleh ya, nggak boleh haji ya, nggak boleh cium-cium ini ya, nggak boleh ngalap berkah ke makam Ibrahim ini, nggak boleh. Jadi makam Ibrahim Pak awalnya di depan pintu Ka'bah, awalnya di zaman Umar bin Khattab, karena jamaah haji makin banyak yang tawaf, karena kan setelah tawaf 7 putaran sunahnya sholat di belakang makam Ibrahim. Makom itu tempat pijakan kaki, namanya makom, dari kata koma yakumu, berdiri. Enggak kayak orang Indonesia, saking fasihnya makam kuburan disebut makom. Ini salah orang Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia memang kurang baik ya, dan memang pelajaran bahasa Indonesia itu sulit Pak. Dulu saya nilai matematika lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Mungkin sebagian bapak-bapak sama, bahasa Inggris bahkan lebih mudah dari bahasa Indonesia. Ya, baik ya. Jadi NEM saya itu dulu 27,33, yang paling rendah itu bahasa Indonesia dari ketiga mapel itu. Mohon maaf ya Ustaz Sam yang nggak pernah ujian nasional ya. Kita pernah Pak dulu. Baik, makom itu tempat berdiri. Jadi makom Ibrahim di masa Umar bin Khattab, saking banyaknya kaum muslimin yang masuk Islam dan banyak yang umroh dan haji dan tawaf, kemudian makom Ibrahim dimundurkan di tempat posisi sekarang itu Pak. Nah makanya secara logika kan nggak mungkin Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dari tempat itu ke Ka'bah itu kan jauh. Jadi tadinya itu mendekat ke Ka'bah. Nah baru dimundurin. Nah ada orang yang mengambil berkah itu di batu tempat pijakannya Nabi Ibrahim. Ya, kemudian ada juga yang ngalap berkah di dinding-dinding batu-batu Ka'bah sampai mereka nempel gitu, Pak. Mereka nempel kayak udang kepanasan ya. Nah, kalau saya lihat petani udang fanami ya di tambak-tambak itu, jadi udang kalau airnya panas itu dia pada nempel ke tembok, ke samping ya, tembok samping ya. Atau di kali juga dulu saya sering nyari ikan, nyari udang ya. Jadi udang kalau lagi kepanasan itu pada nempel di tembok kali tersebut ya, di dinding kali tersebut. Baik. Jadi mereka mengambil berkah, nempel ya di batu-batuan Ka'bah ya. Padahal tidak perlu kita mencium Ka'bah tersebut, tidak disunahkan kecuali Hajar Aswad saja. Kalau rukun Yamani saja sunahnya diusap. Ya, banyak kaum muslimin yang keliru. Jadi kalau Bapak tawaf di sekitar Ka'bah itu di rukun Yamani dicium, diusap, dicium. Kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Enggak, Bismillah Allahu Akbar itu di Hajar Aswad saja. Jadi ternyata ilmu itu penting Pak. Belum tentu orang yang pergi ke Mekah itu sudah berilmu semua. Ya, akan tapi pulang-pulang jadi haji ya. Yang umroh aja jadi haji ya, haji kecil. Karena umrah itu emang haji kecil ya. Maka ini juga kita diuji keikhlasannya kalau kita pergi ke Mekah, masyarakat sudah menggelari kita Pak Haji, ya, Pak Kaji kalau di Jawa Pak Kaji, Bu Kaji ya. Maka ini ujian lagi ya. Baik. Jadi ini judul kita pada malam hari ini ngalap berkah dari pepohonan ataupun bebatuan. Ya, adapun pohon banyak yang dikeramatkan. Ya kalau di Jawa itu pohon asem, pohon beringin ya, kalau di Sunda waringin jadinya waringin, caringin di Sunda jadinya caringin atau waringin, di kita beringin ya, banyak pohon-pohon gede ya yang dikeramatkan. Ini juga akan kita bahas ya di pertemuan malam ini. Baik, qala mu'alif rahimahullah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, menyitir firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza. Baik, ayat An-Najm, surat An-Najm ayat 19 sampai 23 ini matan kita akan sebutkan secara ringkas
tentang bagaimana orang-orang Quraisy mereka menetapkan keberkahan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, jadi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang mereka pahat dari batu ataupun dari pohon kayu, karena patung mereka ada yang jenisnya kayu, ada yang jenisnya batu. Makanya mereka secara umum mengalap keberkahan dari pohon ataupun batu, yang kemudian mereka kasih nama. Mereka kasih nama Lata, mereka kasih nama Uzza, dan mereka kasih nama wa Manat ats-tsalisatal ukhra. Yang ketiga dikasih nama Manat. Ya, Manat, ya. Nama ini diambil dari kalimat taknis. Al-Lat itu berasal dari kalimat mudzakarnya Allah. Muannasnya adalah Al-Lat. Alif dipanjangkan dengan alif dan tak maftuha. Ya, makanya di Quran Utsmani yang Bapak baca, kalimat Allah pasti di atas lamnya itu lam harokat fathah pendek. Fathah pendek itu yang miring begini, Pak. Ya, fathah pendek itu yang miring begini. Kalau fathah ngadek yang begini, ini namanya fathah panjang. Ya, itu kalau di Quran Jawa lafadz Allah fathah panjang. Kenapa Arab Saudi Quran Utsmani itu Rosam Utsmani ditulis lafadz Allah dengan fathah pendek? Karena untuk menghindari penyamaan dengan Al-Lats. Karena Al-Lats itu fathahnya panjang. Al-Lats, kemudian cuman bedanya itu tak maftuha. Ya, dan ini adalah huruf H pada lafadz Allah ini dari sisi akidah. Ya, sehingga penulisannya pendek, tapi secara hukum Bapak harus baca panjang. Bismillah, harus 2 harokat. Harus 2 ketukan yang disebut mad tabi'i, ya. Nah, ini tentang Al-Lats, ya, bentuk taknis daripada Allah. Kemudian Uzzah, bentuk mu'anas perempuan dari kalimat Aziz. Aziz itu nama Allah, Al-Aziz. Kemudian mereka kasih nama berhalanya Uzza, ya. Manat, bentuk taknis mu'anas dari Al-Mannan. Nama Allah Al-Mannan, zat yang maha memberi dengan pemberian yang sangat banyak. Al-Mannan, ya. Ya Hannan, ya Mannan. Ini Asmaul Husna Allah. Al-Hannan maha lembut, Al-Mannan maha memberi, ya. Kemudian dimuanaskan jadi Mannat. Maka patung-patung yang dari kayu dan dari batu tersebut dikasih nama-nama mereka. Makanya Allah Ta'ala kemudian katakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu nama-nama berhala adalah nama-nama yang kalian nama-namain sendiri. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah nyuruh kalian ngasih nama berhala itu dengan nama-nama tersebut. Ya, iyattabi'una illa dzan wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Jadi mereka mengikuti hawa nafsu mereka, prasangka-prasangka hawa nafsu. Oleh karena itu Allah Ta'ala bantah sembahan-sembahan orang Quraisy. Sembahan terbesar mereka adalah Lata, Manna, dan Uzza, ya. Allah bantah, tidak ada keberkahan di patung-patung tersebut. Ya, patung yang keempat itu Hubal, ya. Hubal juga nama berhala mereka, ya. Karena patung-patung di Ka'bah dulu, Pak, pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika fase 10 tahun berdakwah di Mekah, ada 360 patung, sangat banyak, ya, sangat banyak sekali. Sehingga Nabi SAW tetap memfokuskan dakwanya terhadap dakwah tauhid, tidak langsung menghancurkan patung. Maka di sini juga ada pelajaran, ya. Di era sekarang kadang orang yang belajar tauhid semangatnya tinggi tapi ilmunya kurang, mereka menghancurkan berhala. Berhala dihancurin, sesajen ditendang-tendang itu di atas Gunung Bromo, kan sempat viral kan? Sebenarnya ini nggak boleh, tidak boleh. Siapa yang boleh menghancurkan patung? Yang boleh menghancurkan patung adalah ulil amri, pemerintah. Masalahnya pemerintah kita yang bangun, ya. Gimana kita mau hancurin, kita terfitnah nanti. Ya, siapa yang boleh melarang sesajen-sesajen itu? Yang paling berhak adalah ulil amri lagi. Ya, makanya kita selalu mendoakan pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, ya. Karena kalau kita berdakwah kemudian serampangan dakwanya, tidak dengan kelembutan, ya, kita ngancurin sesajen. Kalau ngancurin sesajen nggak ada yang lihat nggak apa-apa. Masalahnya dipidoin sendiri. Ya, dia nendang sesajennya divideoin. Ya, karena ini kan tempat berkah kata mereka. Gunung Bromo itu berkah ini, ya.
Gunung Bromo ini menghasilkan ini dan itu, ya, melindungi kita dari ini dan itu, ya, maka mereka pasang sesajen, ya. Maka ketika kita melihatnya jangan langsung dihancurkan, ditendang, apalagi ya masyarakat marah lah. Harus dididik keyakinannya terlebih dahulu, mereka sadar, baru mereka akan tidak memasang sesajen lagi. Baik. Jadi ini dalil pertama, ya, dalil pertama tentang keberkahan. Jadi banyak orang-orang di masyarakat kita pun kaum muslimin yang awam, siapa yang tidak tertarik kepada masalah keberkahan. Semua ingin mendapatkan keberkahan, namun ada orang-orang yang salah di dalam ngalap berkah. Sekaligus nanti di sini kita akan bahas tentang pertanyaan yang 2 kali berturut-turut ditanyakan oleh bapak-bapak sekalian tentang, Pak Ustadz, itu kan ludahnya Nabi, keringatnya Nabi, air wudhunya Nabi, ya, rambutnya Nabi, ya, kukunya Nabi, ya. Nah, ini nanti kita akan bahas, ya, keberkahan yang khusus bagi Nabi nanti ada dalam pembahasan kita. Baik. Kemudian diceritakan di sini, dikisahkan di sini tentang sahabat Abu Waqid Al-Laisi. Abu Waqid Al-Laisi, beliau menuturkan, kami berangkat bersama Nabi SAW menuju Hunain. Jadi perang Hunain ini perang yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Ya, setelah Mekah takluk dengan 10.000 pasukan, maka banyak orang-orang Quraisy yang masuk Islam juga. Sehingga pasukan yang menuju Hunain ini banyak sekali, hampir sekitar 15.000. Padahal kekuatan kaum muslimin pada awalnya dari 313, ya, sekitar 315 di perang Badar, kemudian di perang Uhud hanya meningkat jadi 700 kekuatan, kemudian di perang Khandaq, ya, sekitar 2.000 pasukan atau 3.000, dan di perang Mu'tah, perang melawan orang Romawi pun, kaum Romawi pun, Nabi hanya bisa mengirimkan 3.000 pasukan. Akan tapi saat Fathul Mekah, pasukan beliau sudah menjadi 10.000 karena banyak yang masuk Islam. Kemudian mereka berjihad. Kemudian mereka menaklukkan kota Mekah di tahun 9 Hijriah, ya. Maka kemudian setelah penaklukan kota Mekah, pasukan bertambah lagi banyak. Makanya mereka akan menyerang kota Taif. Kota Taif yang dulu Nabi berdakwah ke sana dilempari batu, ditolak oleh pemimpin-pemimpinnya. 3 kepala suku semuanya menolak dakwah Nabi, bahkan mengeluarkan anak-anak kecil, perempuan dan budak-budak untuk melempari Nabi SAW dengan batu dan dengan telur, ya, dengan kotoran, ya. Maka beliau akan menaklukkan kota Taif, ya, Hunain. Maka mereka membanggakan diri dengan kasroh, dengan pasukan yang begitu besar jumlahnya. Namun di tengah-tengah perjalanan menuju Hunain, orang-orang yang baru masuk Islam ini, mereka menjumpai beberapa orang-orang musyrik memiliki tempat yang disebut Zatu Anwat, yang disebut dengan Zatu Anwat. Zatu Anwat itu pohon bidara yang besar, Pak. Pohon bidara yang sangat besar. Jadi pohon bidara itu usianya bisa ratusan tahun, Pak. Ratusan tahun. Di pohon-pohon kita pun ada yang ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Akan tapi yang saya teliti, pohon paling purba itu pohon zaitun, pohon zaitun, Pak. Di Palestina itu ada pohon zaitun yang usianya 4.000 tahun, Pak. Bayangkan 4.000 tahun. Ya, ada di sejarah. Bapak buka ensiklopedi, itu ada pohon zaitun yang usianya sudah 4.000 tahun. Berarti tahun Masehi aja 2.000 tahun, ya. 2023 sekarang, ya. Berarti jauh sekali di masa lalu. Itu pohon bisa seusia itu. Nah, itu makanya nanti zaitun termasuk pohon yang berkah, ya, pohon berkah, buah yang berkah, minyak yang berkah, itu salah satunya zaitun. Di samping usianya yang sangat panjang tersebut, dia juga menghasilkan minyak yang mengandung keberkahan sehingga kita disuruh mengolesi kepala kita dan badan kita dengan zaitun. Jadi Bapak kalau pijit-pijitan sama ibu, ya, sama istri, pakai minyak zaitun itu afdol itu, Pak, daripada minyak tawon. Minyak tawon anget nggak apa-apa, GPU, ya kan. Tapi ya dicampur minyak zaitun itu. Zaitun itu minyak yang berkah. Ya, anak-anak kita baluri badan mereka dengan zaitun. Anak saya yang pertama, Pak, dulu itu lahir kelilit usus. Kalau orang Jawa bilang apa itu kelilit usus itu? Ya, kalung usus atau apa, ya kan? Kelilit usus. Itu sampai badannya biru
biru badannya, kulitnya biru. Kemudian saya bersama dokter, seorang dokter ibu dokter ya, yang punya yayasan, punya sekolahan di daerah Ciang sana. Beliau inisiatif, beliau yakin zaitun itu berkah. Kemudian nyuruh saya untuk mengolesi badan anak saya ini dengan apa namanya, dengan minyak zaitun. Ya, yang badan anak saya itu biru karena kelilit Pak, kelilit usus tadi, plasenta apa, tali pusar tadi. Itu lambat laun menjadi merah. Makanya bayi itu normalnya kan lahir bayi merah ya kan? Namanya bayi itu disebut bayi merah. Itu benar-benar berkah. Ini testimoni saya Pak, testimoni saya. Anaknya sekarang itu sehat tuh. Anaknya ikut ke masjid ini, Ustaz Sam tahu di sini, anak saya Abdul Malik. Jadi dia pas lahir kelilit apa tali pusar ya, kemudian biru badannya saya olesi pakai zaitun. Kemudian lambat laun menjadi merah, hangat sebelum dimandiin oleh Bu Bidan. Baik. Ini tentang berkah. Baik, kita lanjut ke sini. Jadi pohon bidara yang bernama Zatul Anwat, itu orang-orang musyrik menaruh senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Karena pohonnya besar, karena di Arab Saudi pohon besar itu ya pohon bidara sama pohon korma saja. Ya, kalau di Indonesia banyak pohon besar-besar, lebih besar-besar dari Saudi banyak, ya. Maka mereka menggantungkan tombak, panah, kemudian pedang, tameng-tameng untuk berperang ya di pohon itu, dengan keyakinan pohon itu pohon yang diyakini keberkahannya dan bisa memberikan kesaktian pada senjata-senjata mereka. Maka Nabi SAW marah. Beliau SAW marah. Ya, beliau marah ketika hak-hak Allah Ta'ala dilanggar. Hak Allah adalah diibadahi dan tidak disekutukan dengan apapun. Dengan siapapun dan apapun. Apapun di sini berarti benda-benda mati kan? Nah, bagaimana kita berkeyakinan bahwa benda bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat? Ini tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Maka Allah tidak disekutukan dengan apapun. Benda apapun. Pohon, batu, dan sebagainya. Maka Nabi SAW marah. Ya, kemudian beliau menyebutkan, apakah kamu akan berkata seperti Bani Israel berkata kepada Musa, ya, jadikanlah Tuhan untuk kami. Kama lahum aliha, sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Ya, jadi bedanya apa? Di zaman Nabi Musa Bani Israel mengatakan ij'al lana aliha. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikan kami Tuhan, patung ya, sebagaimana mereka punya patung yang disembah. Makanya Nabi Musa marah sekali kepada Bani Israel. Bani Israel itu Pak terpengaruh dengan kebudayaan Mesir. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah pergi ke Mesir, lihat piramida, ya di situ ada relief ya, relief atau relief itu di situ mereka terukir di sana masyarakat Mesir kuno itu menyembah patung-patung hewan ya kan. Nah, makanya orang-orang Bani Israel yang kerja 500 tahun menjadi budak ya, menjadi budak sejak zaman Firaun itu, ya mereka terpengaruh, mereka ingin punya Tuhan juga. Makanya ketika dibebaskan oleh Nabi Musa dari kota Mesir ya, mereka sudah hidup 40 tahun dengan Nabi Musa di Mesir sampai Nabi Musa menyelamatkan mereka dari Firaun tenggelam di Laut Merah, mereka nyebrang ke arah Palestina, negeri yang dijanjikan, tapi di tengah jalan mereka mengatakan, "Wahai Musa, buatkan kami Tuhan, ya buatkan kami Tuhan seperti mereka juga punya Tuhan. Masa kita nggak punya Tuhan?" Nah, Nabi Musa marah sekali di sini. Nah, kesempatan ini dijadikan oleh peluang emas oleh Samiri, namanya Samiri Pak. Samiri ini tahu dia celahnya, karena Samiri ini penyesat manusia ini. Ya, dia tahu Bani Israel itu masih mengharapkan sesosok Tuhan. Makanya ketika Nabi Musa bermunajat ke Gunung Tur, maka Samiri melemparkan emas dan perhiasan yang dibawa oleh Bani Israel ketika kabur dari Mesir, kemudian disulap ya, dijadikan patung. Jadi Samiri ini arsitek juga dia, luar biasa. Dia bisa membuat patung yang punya 2 lubang, lubang di mulut dan lubang di ekor. Ya, maka kalau lubang ini ketiup angin, patung anak sapi ini bisa berbunyi seperti sapi beneran, mo, ya kan? Kurang lebih seperti itu ya, bunyi sapi ya. Nah, maka kemudian mereka mengatakan, Samiri memberikan subhat. Ya, ini Tuhan kalian, hadza ilahukum, ini Tuhan kalian. Fanasiya Musa lupa Tuhannya bahwa Tuhannya itu ini. Ya, maka setelah Nabi Musa turun gunung membawa lauha, membawa kitab Taurat yang Allah tulis langsung, yang diberikan kepada Nabi Musa, kitab Tauratnya dilempar Pak, saking marahnya Nabi Musa.
karena melihat masyarakatnya menyembah anak patung anak sapi. Mas anak patung sapi. Mana yang benar? Patung anak sapi ya. Patung anak sapi. Ijl namanya. Ijlan jazadan lahu khuwar. Jadi kalau di Jawa ada cangkriman-cangkriman suara sapi namanya apa, suara ayam namanya apa, ya. Di Arab juga ada suara sapi namanya khuwar. Ya, jazadan ijlan jazadan lahu khuwar. Jadi ada suara sapinya, ya, ada suara sapi beneran. Ini hebatnya Samiri ya, di teknologi pada waktu itu belum maju kayak sekarang, ya. Sekarang lebih hebat, Pak. Patung onta bisa sholawatan. Kalau bapak-bapak umroh ke Jeddah ya, Jeddah sebelum kita pulang beli patung onta. Oh itu bisa nyanyi patung ontanya, ya Toibah ya Toibah ya. Wah ini Bani Israel pasti lebih kagum lagi. Wah ini onta bisa sholawatan. Kalau dulu cuman bunyi huar itu suara sapi ya. Kalau sekarang patung onta bisa sholawatan ya. Bisa talbiyah juga, labbaik Allahumma. Masa onta bisa talbiyah, ini lebih mengherankan lagi ya. Ya baik ya, itu bedanya zaman dulu sama zaman now. Di sini Nabi SAW marah. Apakah kamu akan mengatakan seperti Bani Israel berkata kepada Musa, bikinkan kami Tuhan? Ya, jadi Nabi SAW marah ketika hak-hak Allah dilanggar. Tidak ada keberkahan di dalam pohon intinya pada hadis ini. Ya, pohon itu tidak bisa memberikan berkah sama sekali. Ya, baik. Jadi langsung kita bahas ya tentang apa itu berkah. Berkah itu diambil dari kata bahasa Arab ya, dari kata burika al-ibil. Burika atau yang disebut dengan mabruk itu artinya menetap ya. Jadi keberkahan disebut dari kata burika al-ibil atau menetapnya onta di sebuah tempat. Bapak-bapak ingat kisah tentang hijrahnya Nabi SAW. Beliau menunggangi onta yang bernama Kuswa. Ya, onta beliau namanya Kuswa. Beliau pergi dengan Abu Bakar As-Siddiq dan seorang pembimbing. Coba bayangkan Pak, Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah butuh pemandu Pak. Ini artinya dalam urusan dunia itu Nabi SAW berikhtiar ya. Nabi tidak mengandalkan apa namanya, udah saya nggak butuh ini dan itu. Ini menunjukkan ikhtiar itu wajib Pak. Ikhtiar itu wajib. Nabi menyewa seorang pemandu. Kemudian ketika Nabi melewati sebuah tenda yang dikenal dengan tenda Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad itu punya kambing yang kurus Pak. Ketika Nabi SAW lewat tenda tersebut, beliau bertanya, mana suamimu? Abu Ma'bad, ya, namanya Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad. Oh dia lagi nyari air, lagi ngangsu bahasa Jawanya ya. Ngangsu itu cari ke oasis, cari air untuk minum sehari-hari. Maka Nabi mengatakan, juallah kambingmu kepadaku. Enggak, saya enggak jual. Ya, kalau begitu pinjamkan. Maka dipinjamkan, kemudian Nabi doakan kambing yang kurus itu yang kurang makanan dan kurang air, karena di padang pasir gak ada rumput. Nah kalau bapak-bapak mikot apa namanya, bapak umrohnya dari Madinah ya, Madinah dari Bir Ali, kemudian biasanya nanti bis itu akan jalan menuju kota Mekah, nanti berhenti di, bukan rest area sih sebenarnya, nah itu namanya tempat Ummu Ma'bad dulu membuat tenda Pak. Emang daerahnya kering sekali, sampai kita ke situ aja nggak ada air Pak. Mau ke kamar mandi airnya nggak ngalir ya. Memang kering dari dulu sampai sekarang. Nah disitulah terjadi keajaiban. Ya jadi Nabi SAW peras susunya. Ya susu kambing yang kurus tadi maka susunya jadi banyak. Susu kambingnya ini keberkahan Nabi. Doa Nabi itu berkah Pak. Tangan Nabi berkah. Sampai tangan Nabi kalau pegang susu kambing itu, kambing yang kurus bisa jadi keluar susu banyak. Ini keberkahan pada jasad Nabi, pada badan Nabi SAW. Maka kemudian Abu Ma'bad pulang. Tapi Nabi SAW, Abu Bakar dan pembimbingnya sudah jalan duluan ke arah kota Madinah. Maka Abu Ma'bad berkata, Ummu Ma'bad cerita begini, tadi ada orang yang 3 orang, satunya itu sangat berwibawa, ya, 2 orang yang lainnya itu sangat hormat sekali kepada orang ini. Kemudian saat dia pegang kambing kita yang kurus itu, kambingnya bisa ngeluarin susu banyak. Ini berkah juga, masalah berkah ya. Maka kemudian Abu Ma'bad berkata, ini bukan orang sembarangan. Ayo kita kejar. Nah, kemudian Abu Ma'bad dan Ummu Ma'bad ikut hijrah ke kota Madinah ngejar. Nah, apa yang terjadi di masalah onta ini? Ketika sampai di kota Madinah, ya ada sholawat yang terkenal itu apa namanya?
Tola al-badru alaina ya. Pas saya umroh kemarin ya ada bapak-bapak pembimbing jamaah yang ketika pesawatnya landing di kota Madinah langsung teriak. Sampai kita yang baru bangun tidur kaget. Beliau berteriak tola al-badru alaina min saniyadil wada. Tapi sebenarnya itu mau supaya jamaahnya ikut sholawatan tapi beliau sendiri nggak diikutin. Saya ketawa dalam hati. Bapak ini ngapain sih ya? Ada-ada aja bapak ini. Kalau sampai landing pesawat sampai di Bandara Abdul Aziz Madinah itu ya udah kita bersyukur alhamdulillah sudah landing. Ngapain harus pakai sholawat-sholawat segala. Baik. Ya, kemudian beliau mendaratkan ontanya ya, artinya menderumkan ontanya di salah satu tanah ya, dan tanah yang onta beliau menderum itu nanti akan dibangun masjid. Nah, masjid itu nanti disebut Masjid Kuba, Masjid Putih. Yang kalau Bapak Ibu umroh, ziarah ke Masjid Kuba, pergi ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat di situ pahalanya seperti pahala umroh, Pak. Bayangkan ya. Itu masjid pertama kali dibangun, ya. Tanahnya milik Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, Al-Ansori itu orang Ansor situ, punya Abu Ayyub. Ya, kemudian tanahnya dihibahkan, diwakafkan untuk Masjid Kuba. Baru Nabi SAW punya duit, beliau SAW kemudian membeli tanah sendiri, Pak. Tanah sendiri yang lebarnya 60 hasta. Jadi beliau cuma punya duit untuk beli tanah 60 hasta, kemudian dibangun Masjid Nabawi. Nah, itu yang dibeli Nabi 60 hasta. 60 hasta itu 30 meter. Jadi Masjid Nabawi awalnya lebarnya 30 meter saja. 30 meter, Pak. Dari Masjid Nabawi sampai ke hujrohnya Aisyah yang sekarang jadi makam Nabi SAW, ya. Nah, baik ya. Jadi mabruk itu onta yang menderum, ya. Itu kembali ke kisah awal tadi, mabruk itu burikal ibil. Kemudian yang kedua diambil dari kata birkah. Birkah itu artinya danau. Ya, artinya danau. Birkah itu artinya danau. Sehingga barokah artinya adalah sesuatu yang banyak dan tetap, ya, as-subut, ya. As-subut artinya menetap, ya. Kemudian air danau ini jumlahnya banyak, ya, sesuatu yang banyak dan tetap. Ini makna daripada keberkahan, makna daripada kata barokah. Baik, ini secara arti ya, Pak, arti keberkahan itu sudah kita ketahui, ya. Barokah diambil dari kata birkah atau mabruk, ya, seekor onta yang menderum tadi menetap. Ya, atau diambil dari kata birkah yang artinya suatu tempat cekungan yang banyak airnya. Ini namanya danau atau birkah. Baik, ini arti kata barokah. Jadi barokah itu sesuatu yang banyak dan tetap, ya. Baik. Poin kedua, kita harus yakin bahwa keberkahan itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh menentuin benda-benda itu berkah tanpa dalil. Ya, tidak boleh kita menentukan suatu benda itu berkah kecuali keberkahan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 26, di akhir ayat tersebut dikatakan biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini insyaallah Bapak Ibu sudah kenal, ya, sudah sering dengar. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kemudian ditutup dengan biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, kalimat biyadikal khair ini dijadikan dalil umum bahwa seluruh kebaikan, karena keberkahan itu tadi artinya kebaikan yang banyak dan menetap. Maka kalimat biyadikal khair, keberkahan itu di tangan Allah. Keberkahan itu selalu berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua keberkahan itu milik Allah taala, ya. Maka tidak boleh kita menentukan benda ini berkah, benda ini berkah, ya. Batu ini mengandung keberkahan, ya, bisa melindungi, bisa memberi manfaat, bisa menolak mudarat, enggak boleh. Karena keberkahan seluruhnya milik Allah taala, biyadikal khair. Ya, maka ini yang harus kita pahami. Ada keterangan Imam At-Tabari, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau dikenal dengan Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Imamnya para
ahli tafsir. Beliau menafsirkan ayat di atas Ali Imran 26. Ai kullu dzalika biyadika wa ilaika. Artinya bahwa semua kebaikan itu di tanganmu dan akan kembali kepadamu. Ya, artinya keberkahan itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk ibadah. Jadi berkah itu kita gunakan untuk ibadah, Pak. Ya. Baik. Maka kemudian beliau berkata, la yaqdiru ala dzalika ahadun. Tidak ada seseorang pun yang menguasainya. Jadi tidak ada seorang yang bisa menentukan ini loh, ya, ludah saya berkah misalkan. Bekas kopi saya berkah, ya kan? Nah, mas saya bekas ampas kopinya berkah ya. Nggak bisa. Tidak ada seorang pun yang menguasainya. Ini perkataan ahli tafsir Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari, ya. Muhammad bin Jarir At-Tabari yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Ya, beliau mengatakan la yaqdiru ala dzalika ahadun. Ya, tidak ada seorang pun yang memiliki keberkahan itu, karena keberkahan itu bersumber dari Allah. Maka Allah yang menentukan benda-benda mana yang berkah. Gak boleh kita sembarangan, ya. Kita sudah ditokohkan oleh masyarakat, kemudian kita katakan ini bekas minuman saya berkah, ya. Gak boleh kita mengatakan demikian. Baik. Kenapa? Alasannya jelas. Alasannya disebutkan dalam akhir ayat tersebut. Li'annaka ala kulli syai'in qadir duna sairi khalqika. Karena engkaulah yang maha kuasa al-qadir atas segala sesuatu, bukan makhlukmu siapapun itu, ya. Jadi keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau kemudian melanjutkan, ya, bukan pula apapun yang dijadikan sesembahan oleh kaum musyrikin dari kalangan ahlul kitab maupun musyrik Arab tadi yang menyembah Lata, Uzza dan Mana. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi Tuhan-Tuhan mereka itu nggak bisa menghasilkan keberkahan sama sekali, tidak memberikan manfaat sama sekali, dan tidak bisa menolak mudarat sama sekali. Atau termasuk dari golongan ahli kitab, mereka menyembah Uzair, mereka menyembah Yesus, ya, patung Yesus, ya, maka tidak akan bisa memberi keberkahan sama sekali, ya. Jadi patung Yesus, Pak, kalau orang Nasrani pakai kalung salib itu sama sekali tidak akan membawa keberkahan, sama sekali tidak membawa keberkahan. Ya, semua akan terjadi sesuai takdir saja, sesuai takdir fitrah secara umum, bahwa secara umum Allah Al-Hafiz melindungi makhluk-makhluknya. Namun perlindungan Allah itu secara umum dan secara khusus. Allah melindungi seluruh makhluknya. Ya, jadi orang Nasrani pun dilindungi, Pak. Kalau belum sampai ajalnya dia akan dilindungi. Ya, akan tetapi perlindungan khusus bagi orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang bertawakal, keluar rumah baca doa Bismillah tawakal itu dapat perlindungan khusus. Kemudian orang-orang yang menjaga Allah, menjaga perintah-perintah Allah, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tujahaka. Ini hadisnya jelas. Kalau kita menjaga perintah-perintah Allah, Allah akan jaga kita. Ya, Allah akan menjaga kita jika kita menjaga syariat-syariat Allah Ta'ala. Ini namanya penjagaan khusus. Jadi kalung salib atau apapun yang mereka pakai tidak akan bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Baik. Kemudian Bapak-bapak baca surat Al-Mulku. Al-Mulku itu awal katanya adalah tabaraka. Tidak hanya surat Al-Mulku, ya. Surat Al-Furqan juga sama, tabarakalladzi. Ya, ada ayat yang berbunyi tabarok, ya. Maka kalimat tabarok ini artinya adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat tabarok, artinya memiliki keberkahan. Jadi keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk siapa saja yang mendapatkan keberkahan dan apa saja benda-benda yang berkah, ya. Maka kita akan masuk ke poin setelahnya di sini. Siapa yang berhak mendapatkan keberkahan? Yang mendapat keberkahan pertama adalah para nabi dan rasul. Jadi para nabi dan rasul itu dijadikan berkah mereka, Pak. Dalilnya mana? Surat Hud ayat 48. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakat. Dikatakan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, turunlah kamu dari kapalmu itu. Sudah saatnya kamu turun, sudah 40 hari. Selama 40 hari kapal Nabi Nuh terombang-ambing di lautan, Pak. Lautannya seluruh dunia. Ya, laut aja seluruh dunia.
Kemudian Nuh turun di Bukit Judi. Bukit Judi ini kalau tidak salah pegunungan Kaukasus atau Allahu alam, pokoknya nama bukitnya dalam Al-Qur'an disebut Judi, Bukit Jud. Ya. Letak pastinya Allahu alam, yang bilang di pegunungan Alpen, pegunungan Kaukasus ya, yang kita belajar geografi. Nah, dulu daerah dahulu itu Pak, itu apa namanya? Dunia itu dibagi menjadi utara dan selatan. Makanya nanti ketiga putra Nabi Nuh akan mendapatkan 3 warisan tanah yang berbeda. Adapun Sem ya, dia mewarisi tanah selatan gunung-gunung. Bapak-bapak tahu sirkum nggak? Ada sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Ya, kalau Indonesia masuk ke daratan sirkum Pasifik gunung-gunungnya. Ya, maka Indonesia ini dari Sumatera, kemudian ke Jawa, ke Bali, ke Lombok, sampai ke Rinjani, ya kan? Ini namanya sirkum Pasifik. Sirkum itu deretan gunung-gunung. Kalau nggak salah dulu saya belajar geografi ya. Geografi di SMA itu dipelajari kelas 1 doang, karena sudah penjurusan IPA kelas 2 sudah nggak dipelajari. Kemudian ada sirkum Mediterania. Nah, di situ ada deretan gunung-gunung. Jadi ada utara gunung, selatan gunung. Maka Sem mendapat warisan tanah setelah turun dengan selamat dan keberkahan. Jadi Nabi Nuh selamat dari bahtera dan berkah hidupnya. Setelah itu keberkahan untuk Nabi Nuh, ya. Wa barakatin alaika. Ya, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami atasmu, ya, dari Allah Ta'ala untukmu dan keluargamu. Maka bumi kemudian jadikan berkah. Kemudian sebelum Nabi Nuh wafat, Nabi Nuh bagi-bagi wilayah. Sem ini di daerah Sam, ke wilayah Arab. Makanya nanti disebut daerah Syam, bukan Ustadz Syam ya. Ya, apa mau dipanggil Ustadz Sam? Biar agak keren dikit. Samuel. Samuel. Ya, itu wilayah Sem. Kemudian untuk Ham itu di apa namanya? Ham itu di mana ini? Di utara gunung. Ya, utara gunung. Ya, ke wilayah-wilayah seperti apa namanya? Eropa ya. Dan kemudian untuk kalau Ham, kalau nggak salah yang Ham itu yang Negro ya, yang Negro. Kalau Negro berarti beliau yang ke wilayah Afrika itu, daerah Afrika, dan ke bawah nanti yang Yafid itu yang ke utara itu kalau nggak salah ya. Nah, makanya nanti keturunan itu nanti bercampur baur, ya, nanti bercampur baur di situ. Makanya nanti ada bangsa-bangsa Yajud Ma'jud itu termasuk dari keturunan Nabi Nuh Pak, dari Yafid kalau tidak salah, dari Yafid yang matanya sipit. Jadi sebangsa dengan Mongolia itu, makanya mereka itu dibatasi gunung-gunung itu. Nanti ada satu gunung yang ada celahnya, ya, yang nanti ditutup oleh Raja Zulkarnain itu, keturunannya Nabi Nuh juga Raja Zulkarnain. Ya, itu nanti untuk menutup bangsa-bangsa yang di situ. Makanya nanti konon cerita bangsa Turki itu berasal dari bangsa yang taroka, bangsa yang tertinggal. Jadi orang Turki itu asalnya sipit-sipit kayak Mongol gitu Pak. Sama kayak Cina, kita pun mungkin keturunan agak ke Cina ya. Mungkin di antara orang Indonesia ada yang keturunan Genghis Khan juga. Tapi kan Genghis Khan cucunya pernah ke Jawa ya Pak, Kubilai Khan ya. Pernah ke kerajaan Demak ya, atau Mataram ya, pernah ke kerajaan Mataram. Bambang Suparino itu sipit tuh. Cucunya, cicitnya. Nah itu dia tentang sejarah. Baik. Artinya ya, itu sejarah, silakan dirujuk lagi ke kitab-kitab sejarah ya. Maka bangsa Turki itu bangsa yang tertinggal, artinya tidak masuk dibendung oleh Zulkarnain tadi. Makanya mereka hidup nanti berkelana. Ya, bangsa Turki itu berkelana Pak, dan dia suka berjihad. Ya, sehingga Bani Abbasiyah itu sudah leha-leha dengan kedudukan yang enak dia di kerajaan, nanti yang berjihad melawan negara Eropa di perbatasan itu bangsa Turki ya. Baik, ya, tapi Turki tidak pernah berkhianat. Dari Sultan yang pertama ya, Sultan Tugrulbek dan keponakannya Muhammad Al-Arsalan, mereka selalu setia kepada Abbasiyah. Sampai ke nanti Abbasiyah runtuh baru muncul Utsmaniyah. Nah itu sejarah, silakan dibaca kembali. Kita katakan tadi, Nabi Nuh selamat Pak. Jadi Nabi Nuh itu diberi keberkahan ya. Berkah kenapa? Karena ketiga putra Nabi Nuh ini beranak pinak, berkembang biak, ya, sampai ada manusia 8 miliar sekarang. Ini namanya berkah, ya, namanya berkah. Adapun ada yang muslim, ada yang kafir, memang itu sudah sunatullah.
Ya, di surat At-Taghabun ayat kedua sudah disebutkan, minkum kafirun wa minkum mukmin. Ya, di antara anak keturunan Nabi Nuh itu ya ada yang kafir, ada yang mukmin, ya. Karena ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian untuk Nabi Ibrahim, ya. Qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ya, ini untuk Nabi Ibrahim, ahlal bait di sini Nabi Ibrahim dan keturunannya. Nabi Ibrahim, kemudian Ishak, ya, kemudian Nabi Ismail, ya, kemudian anaknya Ishak Yakub, kemudian seluruh keturunannya. Ini keberkahan, sehingga Nabi Ibrahim disebut bapaknya para nabi, karena dari Nabi Ishak itu banyak sekali jalur nabi-nabi di situ. Ya, jalur nabi-nabi dari keturunan Ishak. Makanya nanti peristiwa ini akan terulang, Pak. Yaitu dengan pendapat ulama yang mengatakan tentang Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu nanti keturunannya Al Hasan. Karena sekarang keturunan Husain itu banyak, Habib itu keturunan Husain. Akan tapi nanti Al Hasan, keturunan Al Hasan ini yang akan memiliki putra, ya, yang bernama Abdullah, dan nanti Abdullah akan punya putra lagi namanya Muhammad. Nah, Muhammad bin Abdullah ini dari keturunan Al Hasan bapaknya, tapi ibunya dari Al-Husain, dari keturunan Husain. Nanti muncullah yang disebut dengan Imam Mahdi, ya. Sejarahnya berulang seperti Ishak menurunkan nabi-nabi, adapun nabi terakhir nanti dari keturunan Ismail, begitu Pak, ya. Baik, ya. Jadi inilah keberkahan untuk para nabi. Ini kaidah kedua, ya, bahwa keberkahan itu berasal dari Allah SWT. Ya, jadi Allah yang menentukan siapa yang mendapatkan keberkahan. Baik, kaidah ketiga, ya, jadi pembahasan pertama tadi arti keberkahan, pembahasan kedua itu keberkahan itu milik Allah, pembahasan ketiga Allah memberikan keberkahan kepada sebagian makhluknya yang Dia pilih. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada makhluknya yang Dia pilih. Tadi pembahasan termasuk tadi, ya, dan ini dikategorikan menjadi tiga, Pak. Ada benda yang berkah, zat, ya, zat itu benda, ya, zat, ya, seperti para nabi dan rasul itu berkah, yang berkah. Kemudian ada tempat yang berkah dan ada waktu yang berkah. Ada waktu, kemudian ada benda-benda yang lain yang nanti diberikan keberkahan. Ya, Allah memberikan keberkahan kepada para nabi dan rasul. Ini sudah diwakili oleh dalil yang tadi. Ya, seperti Nabi Yahya, Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku dijadikan berkah. Artinya Nabi Isa itu di mana-mana menebarkan kebaikan. Nabi Isa di mana-mana menebarkan keilmu dan kebaikan. Ya, makanya beliau berkah hidupnya. Ya. Kemudian yang kedua, tempat yang berkah. Tempat yang berkah di mana, Pak? Di masjid pertama kali, Pak, di masjid. Jadi Bapak sholat di masjid itu pahalanya 25 derajat lebih banyak. Ini namanya berkah. Berkah kan artinya banyak tadi, ya, banyak dan tetap. Jadi Bapak-bapak, kami memotivasi saya dan Bapak-bapak semuanya, ya, tanpa ibu-ibu, ya, karena ibu-ibu lebih baik di rumah sholatnya sesuai sunnah. Tapi kalau ibu-ibu mau ke masjid, monggo, ya, tidak dilarang, ya, karena hadisnya demikian. Jangan kalian larang amatullah, ima'ullah, atau hamba-hamba Allah yang perempuan untuk sholat di masjid. Ya, silakan ibu-ibu mau sholat taraweh di masjid, misalkan imamnya, ya, Ustadz Syam, ya, Ustadz Syam ini imamnya, jadi imam. Kemudian, wah, imamnya Ustadz Syam, ya, saya khusyuk kalau makmum di belakang beliau. Kemudian ibu-ibu minta izin, ya, Pak, saya ikut ke masjid, ya, imamnya spesial malam ini. Malam pertama, ya, Ramadan, kan konon katanya mau baca 1 juz 1 malam. Ya, maka silakan ibu-ibu sholat ke masjid boleh. Sholat taraweh terutama ini. Siapa yang sholat taraweh sampai selesai witir, maka akan ditulis kutiba sholatal laila. Sholatal lail. Akan ditulis pahalanya 1 malam suntuk. Bukan 1 malam ngantuk. Kalau kita sholat tahajud campur ngantuk. Ini sholat taraweh, ya, 1 malam suntuk. Apa berkah, apa hikmah sholat taraweh? Nabi SAW 3 malam berturut-turut sholat taraweh di masjid di awal waktu. Padahal beliau kebiasaannya adalah sholat tahajud setengah malam atau 1/3 malam terakhir. Ya,
Nah, di bulan Ramadan ini beliau ingin mengajarkan kepada umat agar umat mencintai sholat malam. Sholat malam. Sehingga beliau menarik sholat malam yang di sepertiga malam terakhir menjadi awal waktu setelah Isya. Jadi kalau ditanya, Ustadz mana yang lebih baik, sholat sendirian di sepertiga malam terakhir atau sholat di awal waktu tarawih ikut imam? Jawaban yang baik adalah, yang tepat adalah sholat di awal waktu bersama imam. Ini yang terbaik, Pak. Yang terbaik pahalanya akan dicatat sholat semalam suntuk. Ya kita nggak usah sholat lagi, witir kan udah, kita tinggal banyak baca Quran, ya. Kalau lelah istirahat, kemudian kita sahur, ya. Nah, pembahasan sahur juga nanti ada. Nah, sahur itu ada keberkahan di dalam sahur, Pak. Ya, karena kita disuruh untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani mereka berpuasa tapi nggak sahur, ya. Makanya kita disuruh sahur walaupun dengan seteguk air. Kadang bapak-bapak ini merasa ngantuk, saya nggak usah sahur ya. Padahal ibu-ibu udah bangunin, Pak, bangun Pak, udah imsak Pak, ya kan? Tetap aja ngantuk, udah nanti aja kalau azan ke masjid, ya kan? Atau sholat, mungkin sholat sendiri, ya. Nggak meninggalkan sholat subuh, enggak, tapi malas sahur. Bukan masalah saya kuat apa tidak kuat berpuasa tanpa sahur, tapi di sahur itu ada keberkahan, Pak. Tahsaharu fa inna fis sahur barokah. Nah itu kalau mau ngalap berkah itu, ya maka sebanyak-banyaknya. Ya, tambah banyak berarti ya. Berkahnya tambah banyak. Tapi sahur paling baik dengan kurma. Silakan Bapak Ibu sediakan kurma di rumah, ya. Sediakan kurma itu sahur terbaik karena kurma itu sukrosanya, glukosanya, mungkin fruktosanya, ya, zat-zat gula itu yang 3 itu akan diserap baik oleh lambung. Jadi kita kalau makan, kita membiasakan sahur kurma, Pak, itu akan awet, Pak. Akan tahan lapar sampai siang itu, Pak, awet. Daripada sahur pakai Indomie. Biasanya nih sahur pakai Indomie ya, telur goreng ya, nggak apa-apa ya. Orang Indonesia sudah adat sih, kalau belum makan nasi katanya belum sarapan ya. Kalau belum sahur pakai nasi ya, belum sahur katanya. Silakan ya, tapi dicampur korma nggak apa-apa, dicampur korma. Baik. Jadi ini keberkahan ya. Jadi Allah Ta'ala memberkahi masjid ya, memberkahi masjid. Maka sholat di masjid lebih banyak pahalanya 25 derajat. Kemudian tempat yang berkah mana saja ya? Tempat yang berkah itu disebut tanah haram, Pak. Tanah haram itu ada 4. 1 dikhilafiakan, yang 3 semua sepakat. Masjidil Aqsa haram, tanah haram. Masjid Nabawi tanah haram, Masjid Mekah, Masjidil Haram tanah haram. Yang dikhilafiakan adalah Gunung Tur. Ya, Gunung Tur itu tanah haram juga. Karena Nabi Musa pernah naik ke Bukit Tur, ya, kemudian beliau disuruh melepas sendalnya. Innaka biwadin muqaddasi tua, namanya lembah tua, ya, namanya lembah at-tua, ya, yang Nabi Musa dikatakan biwadin muqaddas, di tempat yang suci, ya. Jadi di Gunung Tur juga suci, tapi ini khilaf. Tapi nanti Nabi Isa akan bertahan di Gunung Tur dari serangan Ya'juj Ma'juj tadi, bangsa Yafid, ya, bangsa Yafici. Ya, mereka ganas-ganas, Pak. Nggak bisa kita lawan mereka. Nanti kita kaum muslimin bertahan di Gunung Tur, gunung yang berkah tadi. Baik, kalau Masjidil Aqsa 500 kali lebih banyak kita sholat di sana 1 rakaat bandingannya 500 kali di luar Masjidil Aqsa selain Nabawi dan Mekah. Kalau Nabawi 1000 kali, kalau Masjidil Haram, Mekah itu 100.000 kali. Sholat ataupun ibadah yang lain. Bapak baca Quran 1 juz di Masjidil Haram itu seperti 100.000 juz, ya. Kenapa yang dijadikan contoh sholat? Karena sholat amalan paling utama. Maka ini kita juga harus perhatikan. Amalan paling utama itu sholat, Bapak Ibu sekalian. Sholat, ya. Sholat itu amalan paling utama. Makanya nanti Ramadan jangan sampai ketinggalan sholat. Kalau bapak-bapak dekat masjid, lebih-lebih jangan ketinggalan sholat berjamaah. Apalagi bapak-bapak sudah pensiun, enak sudah pensiun. Banyak yang masih bekerja, ya. Kami yang muda-muda ini, Pak, yang masih banyak aktivitas, terkadang sedih kalau harus buka di jalan, naik motor, kita melipir ke jalan, cari gorengan, ya kan? Buka pakai gorengan, pakai bala-bala, nggak dapat sunahnya, ya. Karena kita lupa berbekal korma, ya. Aduh, kormanya ketinggalan, udah sak nemune, ya, sak anane neng dalan, Pak. Di jalan ketemu aqua, buka aqua, ketemu bala-bala sama lontong, buka lontong sama bala-bala. Ini makanya bapak-bapak yang sudah pensiun, Masya Allah, dekat dengan masjid, ya, maka kita nikmati hari-hari indah kita dengan pergi ke masjid, ya. Karena seorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Seseorang itu akan meninggal di atas kebiasaan. 1 minggu yang lalu, Pak, tetangga saya itu RW di lingkungan saya,
ya, tapi saya kan pendatang. Itu RW sudah lama. Itu kerjaan sambilannya adalah biong tanah, Bapak-bapak pasti tahu lah. Itu sebelum meninggal sudah ngigo, keluarganya menceritakan, dia mengatakan bagi dua. Karena kerjaannya biong tanah. Hati-hati, makanya seorang akan meninggal di atas. Ini cerita hak seminggu yang lalu baru meninggal, seminggu yang lalu. Keluarganya bercerita, ini bapak gimana sih mau mati tapi bilangnya bagi dua karena kerjaan sehari-harinya biong tanah. Jadi beliau rela bawa celurit ya kalau ada orang jual tanah tanpa melalui beliau. Ini wilayah saya, jangan macam-macam. Saya harus dapat bagian. Nah, makanya meninggalnya qadarullah, dia mengatakan bagi dua. Ya. Nah, maka hati-hati Pak, ini cerita benar perkataan para ulama bahwa seorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Kalau kita terbiasa ke masjid, bahkan Masjid Al-Ikhlas ini ada seorang marbot, beliau Pak Riko namanya, rahimahullah. Beliau meninggal saat sholat zuhur. Ini imamnya Ustadz Sam, saksinya. Beliau imam Ustadz Sam. Dan beliau sholat zuhur kambuh, ya, jatuh. Sama Pak Yudi saksi itu. Pak Yudi juga saksi ini. Makanya seorang itu meninggal di atas kebiasaan. Alangkah indahnya kita meninggal dalam keadaan sholat, ya. Dalam keadaan sholat kita jatuh, ya kita sakaratul maut. Insya Allah itu masa-masa indah, masa-masa yang ditunggu. Fala tamutunna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini yang sering kita baca di muqaddimah. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim, ya. Baik. Jadi berkah tempat sudah, kemudian berkah waktu. Waktu yang berkah itu, waktu yang berkah mempengaruhi banyak sedikitnya pahala Pak. Berkah itu kan banyak, ya kan? Saya minta 5 menit lagi Pak, ya ini 21.10, 5 menit lagi. Berkah itu kan banyak, maka waktu juga Allah jadikan berkah. Bapak sholat 2 rakaat duha, itu pahalanya lebih besar Bapak sholat 2 rakaat tahajud. Kenapa? Karena sepertiga malam lebih berkah daripada waktu siang seluruhnya. Nah ini, makanya Nabi SAW bersabda, afdhalus sholat ba'dal faraid sholatul lail. Fima manahu, sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam di sepertiga malam terakhir. Bapak berdoa di waktu siang dan waktu malam, yang lebih qabul adalah waktu sepertiga malam terakhir. Siapa yang beristighfar akan diampuni, siapa yang meminta akan diberi, siapa yang berdoa akan diijabahi. Itu sepertiga malam terakhir, itu waktu berkah. Kemudian yang kedua, waktu Jumat. Lebih-lebih akhir Jumat setelah asar menjelang maghrib, itu waktu berkah sekali Pak untuk berdoa. Kemudian waktu bulanan itu ya bulan haram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan-bulan haram itu berkah. Makanya kemarin bulan Rajab saya selalu memberi nasihat, ya Pak, ini bulan haram, siapa yang berbuat baik dilipat gandakan, ya kan? Siapa yang berbuat dosa juga dilipat gandakan, ya. Nah, ini bulan-bulan haram. Kemudian 10 awal bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan haram. Tapi 10 siang bulan Zulhijjah ini lebih berkah lagi Pak. Siapa yang beramal soleh di dalamnya, pahalanya besar sekali. Yang menandinginya adalah amalan jihad, membawa harta dan jiwanya tidak kembali satupun. Artinya dia syahid. Ya, pahalanya seperti pahala syahid. Orang yang beramal di 10 awal bulan Zulhijjah siang hari. Makanya kalau nggak puasa Arafah rugi kita. Jamaah yang lain kaum muslimin berhaji dari tanggal tarwiyah tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, maka kita di awal-awal Zulhijjah juga harus banyak amal soleh, baca Quran, puasa, ya. Nah, ini 10 Zulhijjah. Kemudian 10 terakhir bulan Ramadan, Pak. Ada Lailatul Qadar ini malamnya, yang paling berkah malamnya, ya. Siapa yang berdepatan beribadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya dikalikan 1000 bulan. Bapak-bapak bergadang 3 jam, ya, 3 jam misalkan Bapak baca Quran, zikir, sholat sunnah, ya, karena Bapak kuatnya 3 jam. Nggak apa-apa, pergi ke masjid Pak. Ya, ikut itikaf ngalong malam hari. Ya, kalau nggak kuat itikaf 10 hari. Kalau kuat 10 hari itu walillahilham, ini syukur sekali Pak. Bapak sudah pensiun, ya. Sekali lagi kalau sudah pensiun itu Masya Allah. Sudah pensiun itu kalau orientasi kita akhirat enak Pak. Udah nggak ada kerjaan, ya. Apalagi Bapak sudah punya kontrakan 20 pintu, ya. Sudah punya income pasif, ya. Kalau kita yang muda-muda kan masih aktif nyari income, Pak. Ya, masih aktifnya nyari income nih dalam tanda kutip, ya. Insya Allah kalau kita fokus akhirat, kata Ustadz Sam, fokus aja sama Quran, nanti dunia datang sendiri, betul, ya. Dunia mendatangi beliau. Jangan kaget saat didatangin dunia, ya.
Baik, nanti dunia yang lain istri kedua repot Ustaz ya, didatengin istri kedua, ini gimana Ustaz tekniknya Ustaz? Kan istri kedua dunia Ustaz. Hurawani. Rawani. Berkah nggak itu Ustaz? Baik, kita lanjut ya. Maka kalau bisa itikaf, itikaf. Putuskan hubungan dengan manusia. Sampai kepada istri pun kita putuskan hubungan di malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kita fokus di masjid dan kita tidak menggauli istri di malam hari. Tapi kita hubungi istri, Pak. Dek bangun, mah bangun, ya sayang bangun. Karena Nabi aiqadha ahlahu. Di 10 malam terakhir itu karena waktu berkah, beliau membangunkan ahlahu, istri dan anak-anaknya, membangunkan istri dan keluarganya. Ya, bangun dek tahajud. Ya walaupun sepanjang tahun istri nggak pernah tahajud karena capek ngurus bayi. Ya tiap tahun 2 tahun ada anaknya, 2 tahun ada anaknya. Kayak saya ya. Kata Ustaz Firanda produktif nih. Yang produktif laki-lakinya. Baik. Bangunkan pas malam itu Pak, malam 10 terakhir Ramadan bangunin istri kita, keluarga kita, dan ibu-ibu juga bangun Ibu, pasang alarm bangun. Itu waktu berkah. Bahkan Aisyah minta doa khusus dari Nabi. Wahai Aisyah ucapkanlah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diminta Aisyah di malam Lailatul Qadar ya. Nah, secara umum bulan Ramadan yang 2 hari lagi akan datang kepada kita itu waktu berkah Pak. Ya pahala sunnah akan dihitung pahala wajib. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-umratu fi Ramadan kahajatin ma'i. Umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Jadi umrah itu sunnah, tapi pahalanya seperti pahala haji bersama Nabi. Ya, pahala akan dilipat gandakan. Maka ikhtisablah, man soma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi kita semua Pak, iman karena kita orang beriman kita puasa, tapi kita juga harus sungguh-sungguh. Karena ada orang yang nggak sungguh-sungguh puasa, ikut ajaran Islam bulan Ramadan puasa, ikut puasa, tapi nggak sholat. Orang yang puasa nggak sholat itu nggak sungguh-sungguh, ya kan? Kemudian puasa tapi masih ngikutin entertainment, ya, berita-berita artis-artis, ya, artis ini lagi ngapain, artis ini ngapain, ya, konser-konser musik, ya, Blackpink, Pink Black, ya. Ya apapun diikutin itu, nggak usah ikutin masalah-masalah begitu. Jadi seriuslah bulan Ramadan, imanan waktu saban, iman dan penuh dengan ikhtisab. Ikhtisab itu sungguh-sungguh. Udah kita bulan Ramadan sungguh-sungguh Pak, yang punya harta sungguh-sungguh berinfak. Karena Nabi SAW baca Quran dengan malaikat Jibril malam hari, siang harinya jadi dermawan Pak. Jadi dermawan. Kenapa? Orang yang baca Quran orientasinya akhirat. Kalau orang orientasinya sudah akhirat, dunia jadi rendah. Harta kita sudah kita infakkan Pak. Ya, infakkan tapi sisakan buat ahli waris. Ya, jangan sampai kita lupa infak eman-eman. Ternyata kita meninggal sudah jadi ahli waris, jadi hartanya ahli waris. Kita masih kena hisap lagi, ya. Tanggung jawab hartamu dari mana, digunakan untuk apa? Kita masih ditanya tentang harta. Maka kita harus bijak membelanjakan harta kita. Mumpung kita masih sehat, kita belanjakan, Pak. Infak terbaik adalah infak saat kita masih merasa pelit dan masih ingin mengejar kekayaan dan masih sehat. Ini infak terbaik kata Nabi SAW. Kita masih punya cita-cita, ya usaha yang kedua berhasil, ya usaha ini berhasil. Nah, saat kita menggebu-gebu mengumpulkan dunia masih sehat, masih luang waktunya, ini infak terbaik ternyata kata Nabi. Daripada infak kita sudah sakit, kita sudah sering masuk rumah sakit, kayaknya sakitnya juga nggak bisa diharapin lagi, baru infak. Ini kurang bagus, pahalanya kurang besar. Yang lebih besar saat kita masih sehat sekarang. Wah, kita infak, jor-joran, apalagi ini Ramadan. Nabi SAW mengingatkan para sahabat, shollu sholatal wada. Jadi kalau beliau menyemangati ibadah Pak, beliau menganalogikan bahwa sholatlah seolah-olah ini sholat wada, sholat perpisahan. Maka kita disemangati bulan Ramadan kita, boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Ya maka waktu yang berkah di bulan Ramadan ini manfaatkan sebaik-baiknya untuk sungguh-sungguh mencari pahala di akhirat. Ya dan setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka, maka berdoalah dan sungguh-sungguh. Ya malam ini sungguh-sungguh baca Quran, sungguh-sungguh taraweh, maka kita akan dibebaskan dari api neraka insya Allah. Baik, barakallahu fiik, ini yang bisa saya sampaikan. Ya materinya masih panjang, nanti disambung tanya jawab dulu. Silakan. Mic-nya boleh buka Pak Bambang, mic-nya. Nah, Ya, sip. terima kasih kepada Ustadz Bukir Saputra atas ilmu yang telah diberikan.
Ini sudah kami lihat ada beberapa penanya yang mungkin bisa saya bacakan untuk bisa dapat saran dari Pak Ustadz. Yang pertama adalah untuk soal jawab adalah dari Bapak Aji Sugiyatno dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau kita gelisah karena handphonenya ketinggalan, lebih percaya diri kalau membawa handphone, termasuk ngalap berkah ke HP atau tidak Pak Ustadz? Baik, Pak Taufik. Orang pada ngalap berkah kepada HP ya. Baik. Gelisah ketinggalan handphone, kalau memang handphone kita ya banyak urusan duniawi seperti pekerjaan ya, urusan kita mau infak lewat transfer ya, BSI atau apa ya, boleh kita gelisah ya ketika kita ketinggalan HP. Tapi ketika kita gelisah karena kita ketinggalan HP, kemudian kita tidak bisa buka media sosial ya, atau hal-hal yang sifatnya sia-sia atau mubah, ini namanya terlalu cinta terhadap dunia. Bahkan HP itu menjadi kelalaian. Ya, adapun ngalap berkah tidak dikatakan ngalap berkah kepada HP. Saya rasa para dukun juga tidak ada yang menggunakan media HP untuk keberkahan. Padahal HP itu bisa saja menjadi media keberkahan ya apabila kita gunakan untuk nelpon orang tua, ya kan? Karena doa orang tua itu makbul, berkah. Ya, doa orang tua ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi benda ini mendatangkan kemanfaatan jika dimanfaatkan dengan baik. Tapi sesuai zohir pertanyaan ya, kalau ketinggalan HP dan tidak percaya diri, maka ini tidak ke dalam kategori ngalap berkah kepada HP. Ini masalah kejiwaan saja. Kejiwaan karena jiwanya sudah terpaut dengan HP. Ya, sebenarnya Pak, kalau Bapak nanti ke masjid di bulan Ramadan, usahakan jangan bawa HP. Ya, kemudian Bapak berjanji berazam, saya akan baca Quran di masjid. Ya, misalkan sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian sholat sunnah 2 rakaat kan, nah itu bagus, nggak usah bawa HP. Ya, latihan. Karena di antara sebab kebahagiaan hati adalah kita beruzlah, mendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, latihan di alam barzah. Jadi hati kita akan sehat terus, hati kita akan bahagia kalau kita sudah terbiasa menyendiri dengan Allah, Pak. Makanya disunahkan sholat tahajud itu supaya kita uzlah berdua-duaan dengan Allah. Ya, makanya HP ini yang kita tidak bisa lepas dari HP, nggak apa-apa kita mulai lepas, Pak. Saat ke masjid nggak usah bawa HP, ya kan? Karena memang ibadah uzlah ini ibadah luar biasa. Kita tahajud itu kan menyendiri dengan Allah. Kalau istri kita tidur, anak kita tidur, ya kan? Mertua kita tidur, ibu kita tidur, orang tua kita tidur, kita bersendiri dengan Allah. Ini namanya kenikmatan hati. Ya, maka jangan sampai hati kita terlalu terpaut dengan HP. Kalau tertinggal sampai gelisah dan sebagainya, kecuali memang kerjaan kita ada di situ, janji kita ada di situ, ya, schedule kita ada di situ, boleh kita mengambilnya kembali ke rumah. Ya, baik. Allahu a'lam. Ini tentang pertanyaan pertama. Oke. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Hadi Suprayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Dari pertanyaan kedua dari Nak Purwanto. Aceh Purwanto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kalau sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali. Apakah amalan lain juga 100.000 kali? Misalnya membaca Al-Quran, sedekah, dan lain-lain. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disebutkan tadi, ya, di pintu 19, ini sekaligus informasi ya, ada pengajian berbahasa Indonesia. Ini jamaahnya paling banyak, Pak. Di antara seluruh pengajian masyayikh, ya, Syekh Abdul Razak, Syekh Ibrahim Ruhaili, ya, semua masyayikh di Masjid Nabawi biasanya murid-muridnya dari Jamiah Islamiyah saja, dari Universitas UIM, Universitas Islam Madinah. Tapi untuk pintu 19 ini yang sekarang diampu oleh Ustadz Ariful Bahri, beliau orang Riau, ini jamaahnya paling banyak, paling banyak. Nah, beliau menjelaskan kemarin di sana kepada para jamaah umroh agar bersemangat beribadah di bulan di Masjid Nabawi, ya.
bersemangat beribadah. Bahkan sholat-sholat sunnah pun jangan dilakukan di hotel, di Masjid Nabawi untuk para musafir. Musafir yang pergi umroh 9 hari, bahkan di kota Madinah cuma 4 hari saja, kemudian telah membayar mahal 30 juta, 32 juta, 35 juta, maka segala aktivitas lakukanlah di Masjid Nabawi, ya. Karena semua aktivitas selain sholat akan dilipat gandakan 1000 kali, ya. Selain sholat. Ya, kenapa disebutkan sholat? Saya katakan tadi karena sholat itu amalan paling utama, sehingga amalan di bawah sholat pun mengikuti, seperti sedekah, baca Quran, itu akan dilipat gandakan 1000 kali jika di Masjid Nabawi dan 100.000 kali jika dikerjakan di Tanah Haram dan Masjidil Haram. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah cukup jelas. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya oleh Bapak Hadi Saputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kalanya tidak sahur saat berniat puasa. Bagaimana menurut pandangan Ustadz? Karena tadi Ustadz bilang puasa tanpa sahur itu bentuk puasa kaum selain muslim. Ya, baik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara keberkahan yang disebutkan tadi, ya, selain waktu, tempat, maka ada benda-benda yang disifati berkah seperti air zam-zam, kemudian kurma ajwa, ya, kemudian makanan sahur. Ini termasuk benda-benda yang berkah, yang ada dalilnya. Air hujan juga berkah, Pak. Makanya Nabi SAW hujan-hujanan saat turun hujan, di saat hujan pertama, ya hujan awal itu, ya artinya maksudnya tidak sepanjang hujan itu kita hujan-hujanan, ya badan kita kalau nggak fit bisa demam atau menggigil. Maka beliau hujan dan mengeluarkan benda-benda alat-alat asas atau alat-alat rumah tangga supaya kehujanan. Apalagi di Arab Saudi jarang hujan. Jadi air hujan itu berkah. Ya, air hujan berkah berdasarkan firman Allah dalam surat Qaf ayat 8, inna wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Air hujan berkah, makanan sahur berkah. Karena Nabi SAW bersabda tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi di antara hikmah puasa, nilai tauhid yang ada pada puasa adalah menyelisihi orang musyrik ataupun orang kafir. Ya, bagaimana kita menyelisih? Yahudi Nasrani mereka nggak sahur, Pak. Mereka nggak sahur. Tapi makanya kita disuruh menyelisih sahur walaupun jur'atan minal ma, walaupun seteguk dengan seteguk air, ya, dengan seteguk air. Maka kemudian orang Yahudi Nasrani mereka kalau berbuka puasa mengakhir-akhirkan sampai bintang terbit. Bintang terbit itu, bintang muncul itu kan waktu Isya. Ya, kalau kita matahari terbit ya sudah di bawah garis cakrawala, ya sudah di bawah garis cakrawala, maka kita langsung takjil. Makanya namanya takjil pakai ain. Karena kalau ajala dari takjil, orang Indonesia suka nyebutnya takjil. Takjil itu mengakhirkan. Yang benar adalah takjil bil ain, pakai ain. Kita kan sudah belajar tajwid semua, ya. Hamzah di mana? Ya hamzah di sini. Ain di atasnya dikit, ain ha, ya, maka pakainya ain takjil. Takjil itu menyegerakan buka. Ini puasanya umat Islam. Kalau Yahudi Nasrani mereka bukanya nanti, Pak, sudah nggak sahur, bukanya sampai menunggu bintang muncul. Bintang muncul itu kan sudah 6:30 kalau maghribnya jam 6, sudah mendekati waktu Isya. Syafaq, awan merah sudah hilang, mulai mendekati waktu Isya. Ya, jadi ini pembeda antara puasa kaum muslimin, ya, yang disunahkan oleh Nabi untuk sahur, dan makanan sahur semuanya berkah. Bapak sahur pakai nasi padang, sahur pakai kebab misalkan, ya, sahur pakai roti bakar, semua dalam makanan sahur itu menjadi berkah karena waktu sahur juga waktu berkah itu. Seperti malam terakhir terlebih khusus keberkahannya karena kita menyelisihi kaum musyrikin dan orang-orang Yahudi, ya. Baik, barakallahu fiik. Ini tentang waktu sahur. Jadi jangan malas sahur, ya, Pak. Ya, kemudian gunakan waktu sahur sebaik-baiknya untuk ibadah. Jangan waktu sahur malah nonton lawakan-lawakan, ya kan? Artisnya cantik-cantik, seksi-seksi, ya kan? Goyang-goyang, joget-joget, ya kan? Ada acara, jadi luar biasa, ya. Hindari TV itu, Pak. Hindari TV. Kalau lihat berita mungkin sekedarnya. Berita pun kalau lihat wanitanya buka-buka jilbab, ya tidak berjilbab, ini juga kita sepertinya kena roaming. Pahala kita terpangkas, ya. Lihat wanita yang tidak menggunakan jilbab. Maka apalagi sampai nonton lawakan-lawakan. Di kampung-kampung demikian, Pak, ya. Jadi lawakan-lawakan yang tadinya di awal waktu ditarik ke belakang. Melawan tadi kalau sholat tahajud di akhir waktu tarik ke depan jadi taraweh. Ini acara lawakan pas sholat taraweh nggak ada orang nonton TV.
Maka mereka TV-TV kreatif, ditarik waktunya ke waktu sahur. Jadi judulnya pas sahur ya. Judulnya jadinya pas sahur ya. Ini luar biasa. Hindari TV-TV yang lawak-lawak itu, Pak. Ya. Baik ya, kita hindari yang hal demikian. Baik, barakallahu fiik. Oke. Mungkin sudah tidak ada penanya, Ustadz. Boleh nanya. Pertanyaan sudah. langsung barangkali Boleh ada, nanya, Pak? Ustaz. Ada Ya. mungkin Mau ada nanya yang mau langsung? bertanya langsung? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Joner dari Khalid. Yang saya mau tanyain singkat aja Ustadz, kemarin itu saya baru kebetulan ikut acara tablik akbar. Ini sebetulnya saya nanya karena tergelitik aja di hati saya. Jadi ada kata-kata dari penceramahnya, nggak saya sebut di penceramahnya. Dia bilang katanya berkahnya Nabi Muhammad itu, jadi kan membahas tentang Isra Mi'raj. Jadi berkahnya Nabi Muhammad itu yang saya pernah dengar itu kan katanya keringatnya itu berkah. Kemudian air liurnya juga berkah katanya. Cuma ini kemarin tuh menurut saya sih agak berlebihan gitu, katanya air seninya berkah. Terus kotoran besarnya, hadas besarnya itu berkah katanya gitu. Nah, sebetulnya sih saya nggak untuk menyampaikan siapa-siapa ya, cuma kayak saya agak-agak gimana gitu. Saya pengen jawaban Ustadz Ukir, bagaimana menurut pandangan Ustadz Ukir dan ilmu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkadang seseorang berbicara agama ya tanpa dilandasi dalil ya, maka ini Nabi SAW menyebut mereka namanya ruwaibidah, orang-orang yang berbicara di muka umum tentang masalah agama padahal dia tidak kompeten ya di dalam masalah agama tersebut, sampai menyebutkan misalkan air kencingnya atau misalkan fesesnya ya, feses beliau ya, atau air seni beliau sampai disebutkan berkah seperti itu. Kalau ada dalilnya silakan, akan tapi kan tidak ada dalilnya. Baik, kita akan bahas di bab yang ke-6 ini ya. Di antara keberkahan secara zat adalah keberkahan jazat Rasulullah SAW. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa tubuh Rasulullah SAW penuh dengan keberkahan, mulai dari rambut ya. Jadi yang ada dalilnya itu rambut. Karena Nabi ketika tahalul cukur, Nabi kasih rambutnya ke Ali, suruh bagi-bagi. Ali ini bagi-bagi. Salah satunya Khalid bin Walid mendapat bagian rambut beliau. Kemudian Khalid taruh di sorbannya, kemudian dipakai untuk berperang. Ya, dipakai untuk berperang karena jasad Nabi berkah benar. Ya, tabaruk dengan jasad Nabi berkah, tidak mengapa wong ada dalilnya. Ya, kalau rambut misalkan rambut Pak Kiai, rambut Pak Ajengan, atau rambut Pak Ustadz, ya, apakah berkah? Ya tidak, karena nggak bisa dikiaskan. Bahkan ya para sahabat yang keimanannya tinggi seperti Abu Bakar kalau cukur rambut biasa, nggak ada sahabat yang minta rambut Abu Bakar, nggak ada. Jadi ini khusus bagi Nabi, Pak. Dan rambut Hasan cucunya Nabi misalkan, atau rambut Fatimah anak Nabi langsung, putri Nabi langsung, yang menjadi sayyidah wanita, pemimpin wanita di surga. Nggak ada hadis mengatakan rambut Fatimah, kalau Fatimah misalkan tahalul umroh gunting rambutnya dibagi-bagi, nggak ada. Sampai ke putri beliau nggak. Ini khusus bagi Nabi ya, khusus bagi Nabi. Makanya nggak boleh dikiasian ke orang soleh. Kiai berkah misalkan, gimana berkah? Ya kiai kalau salaman sama santriwatinya yang SMA, keberkahannya hilang langsung, Pak. Hilang langsung karena bukan mahram ya. Dalilnya cuman ikhtiram, menghormati juga kan perlu dalil. Ya nggak perlu menghormati itu santriwati salaman, tempel tangan, dicium tangan kiainya. Nanti kalau kesetrum gimana? Santriwatinya cantik misalkan. Ya, hati-hati Pak Kiai ya. Bahkan tidak semua kiai setuju dengan kiai-kiai yang salaman dengan santriwatinya itu sampai dicium bolak-balik. Kiai yang lain yang masih menerapkan dalil mereka nggak setuju. Mereka membantah juga. Ada di YouTube banyak ya. Para kiai Nahdiyin yang mereka membantah juga perbuatan kiai yang mau salaman sama santriwatinya. Ya, baik. Kemudian setelah rambut apa? Air liur, ya, air liur, kemudian keringat jasad beliau berkah. Ya, bahkan apa yang pernah dipakai oleh beliau seperti baju, ya, baju beliau berkah. Ya, kemudian selendang beliau karena kena keringat beliau. Kemudian tongkat. Ya, tongkat beliau pun yang pernah beliau pegang, pernah beliau pakai itu berkah. Ini saja yang berdasarkan dalil-dalil.
Adapun sampai menyebutkan tentang feses dan itu butuh dalil dan itu berlebihan, ya berlebihan, ya. Bagaimana sesuatu yang kotor disifati berkah, sementara Nabi SAW menyuruh kita untuk istinja, untuk toharo, ya. Beliau menyuruh kita untuk toharo. Bahkan tidak disebutkan dalil-dalil tentang itu sama sekali kita tidak mendapatkannya. Jadi jangan berlebihan ketika kita menyampaikan suatu perkara yang tidak ada dalilnya disampaikan kepada masyarakat. Baik, itu jawaban dari kami, Pak, ya. Karena yang disebutkan dalil hanya sesuatu yang disebutkan tadi, ya, keringat, kemudian air liur, kemudian bekas wudhu, kemudian tongkat beliau yang pernah dipakai beliau, sorban beliau, selendang beliau, dan baju beliau, ya. Ini yang datang dari dalil. Baik, barakallahu fiik. Oke. Ya. Karena waktunya sudah cukup, kita akan akhiri untuk kajian saat ini. Kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Ukir atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khair, Ustadz. Kami mewakili dari Berkah Mulia mungkin akan mengucapkan di akhir Rajab ini kita akan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Saban ini kita akan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ya mungkin 2-3 hari kita nunggu dari pemerintah. Semoga kita diberi kekuatan dan kita bisa bertemu di Ramadan tahun ini. Amin. Oke. Amin. Untuk akhirnya kita akhiri dengan pembacaan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam sehat. Salam sehat. Salam semangat. Salam Berkah Mulia Indonesia. Jazakallahu khair, Ustaz. Wa iyyakum. Salamnya mana, Pak? Belum ada salam nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Pak Bambang, satu kir, jazakallahu khairan. Oke, kula pamit, Pak. Iya. Assalamualaikum.